Pak Menteri. Dari mana? Dari mana? Ini Pak. Dari Tajuk reportase TV detik60pak.com. Dari Bapak. Dari Bapak. Strategi ID, Pak. Ya. Oke. Ibu dong, Silakan ditanya. Oke Pak, pertemuan hari ini seperti apa? saya sangat baru tahu ya dari Ibu Deputi, Ibu Komisioner ya. Ibu Jenny tadi bahwa Ibu menyampaikan selama ini indeks persaingan usaha di bidang konstruksi bagaimana Bu? Bisa kita jelaskan? Jadi setiap tahun KPPU itu melakukan pengukuran indeks persaingan usaha di semua sektor, di 15 sektor. Dan sektor perumahan konstruksi itu selalu di bawah rata-rata. Sejak konsisten ya, selalu di bawah rata-rata. Untuk tahun 2023 kemarin itu indeksnya rata-ratanya 4,91, untuk sektor konstruksi itu 4,7 gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa di dalam sektor konstruksi ini banyak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik monopoli, dan kemudian ya itu yang harus diperbaiki. Indikatornya apa aja Bu untuk menilai itu? Ya, salah satunya adalah banyaknya perkara-perkara persekongkolan tender di dalam sektor konstruksi ini yang masuk ke KPPU. Selama ini apakah ada yang sudah disampaikan ke APH? Kita rekomendasi karena memang kewenangan kita hanya memberikan rekomendasi, nanti biar mereka yang melakukan. Dari monitoringnya apakah ditindaklanjuti? Ada beberapa yang tidak lanjut. Ada juga nih ya persoalan yang terkait dengan konstruksi, Pak Menteri, banyak UMKM itu yang tidak dibayar ya, ketika pekerjaan dilakukan. Itu banyak kali tunggakan dan laporan ke kita, kemitraan mereka. Jadi proyek sudah jalan, sudah dilakukan, tapi tidak dibayar oleh. Dari tahun berapa begitu? Ya paling tidak konsisten 5 tahun kemarin. 5 tahun terakhir ini. Dan itu sangat besar yang lapor ke kita mereka. Ya. Ya, itu yang menyebabkan indeks itu tadi rendah tadi. Ya. Jadi ini yang kita sampaikan ya kepada Pak Menteri, karena indeks persaingan usaha sektor konstruksi itu di bawah rata-rata. Nah, mudah-mudahan karena Pak Menteri baru 2 bulan, 5 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan Pak Menteri ini bisa naik ya. Indikasinya gampang bahwa banyak terjadi persekongkolan dalam tender. Itu salah satu yang konkret aja lah gitu. Sektor konstruksi perumahan, Pak. Ya itu umum kita umum, konstruksi umum. Ya, nanti variabelnya ada macam-macam. Itu satu. Yang Termasuk kedua, di departemen kami selama ini. kan dulu kan masih gabung kan. Ya, termasuk artinya di ini maksudnya Ibu di departemen siapa? Departemen mana? Maksudnya saya pengen tahu. Ibu kan tadi menyampaikan plan itu, apakah itu juga termasuk di departemen dulu kan PUPR, sekarang kan PU sendiri, perumahan sendiri. Nah, tolong dijelaskan biar jadi jelas. Kalau kasus-kasus perkara-perkara yang masuk ke KPPU itu khusus untuk perumahan, untuk membangun rumah itu belum ada ya? Belum ada. Yang masuk itu adalah sektor-sektor konstruksi untuk pembangunan infrastruktur publik begitu. Jadi ya, kalau di departemen PUPR dulu dan khususnya di perumahan ada apa tidak? Oke, berarti tidak ada Pak. Tidak. Ya. Baik, jadi supaya kita jelas ya. Yang kedua Pak Ya, Menteri, ya. izin kami nyampaikan, kami sudah sampaikan surat resmi kepada Pak Menteri, tembusnya kepada Pak Presiden, karena ada konsep kan 3 juta sambungan 3 juta rumah per tahun. Nah, kami berharap kepada Pak Menteri, karena kita kepengen membangun jaringan gas. Jadi rumah-rumah yang dibangun tadi sedapat mungkin menggunakan jaringan gas rumah tangga. Bukan nanti menggunakan LPG 3 kilo, karena KPPU sudah merilis 830 triliun uang kita APBN dan devisa habis karena menggunakan LPG 3 kilo yang itu tidak tepat sasaran selama 5 tahun. Uang APBN-nya 460 T, uang devisa impor 370 T. Mudah-mudahan nanti Pak Menteri bisa menindaklanjuti di pembangunan rumah yang 3 juta tadi. Itu aja. Bang Ara. Ya, jadi tadi masukannya tadi bagus sekali, tapi kan sudah clear itu bukan di departemen PUPR. Betul ya Bu ya? Jadi supaya jelas jadi ya penjelasannya. Kemudian yang tadi kita akan pelajari, nanti juga saya berdiskusi dengan Menteri SDM. Kemudian nanti malam saya ada pertemuan ya. Jadi kita juga akan diskusi supaya
pikiran-pikiran yang sangat baik ya dari KPPU tentu itu kan buat penghematan. Iya. Betul nggak? Betul. Buat penghematan bagi negara kita dan Bapak Presiden Prabowo memang berupaya sekali negara kita hemat di tengah keterbatasan keuangan kita. Jadi kalau ada hal-hal baik menurut saya harus dipikirkan secara serius. Oke? Pak, tapi ada potensi Jargas itu untuk mensuplai kebutuhan 3 juta makanya rumah. kita pelajari. Kita ini kan ekosistem. Ini pikiran yang bagus kan. Tentu kita juga akan bicarakan kan misalnya kepada kementerian terkait. Ya kan? Kita ini kan setiap hari berpikir bagaimana membuat satu kebijakan yang pro kepada rakyat, pro kepada negara, pro kepada dunia usaha. Kan itu yang kita pikirkan. Itu kalau pikiran ini, kalau nanti kita akan buat diskusi kepada stakeholder perumahan untuk mendengarkan presentasi dari KPPU. Kalau saya pikir kan itu bagus kan, bisa melakukan suatu hal yang bagus kan gitu. Jadi ekosistemnya nanti kalau ada acara, saya akan undang ketua KPPU untuk menyampaikan idenya tadi itu, kan begitu. Tolong nanti dicatat ya, kalau ada begitu. Pak, satu lagi Pak, kemarin kan Bapak udah melakukan pertemuan World Bank. World Bank bilang kan kalau orang yang tidak punya rumah dikategorikan sebagai orang miskin. Nah, kata Pak Arad sendiri mengusulkan bahwa orang yang belum punya rumah diusulkan untuk dikategorikan sebagai Jadi, kategori kecuali miskin. hal yang khusus, misalnya dia dari keluarga yang mampu, tapi dia misalnya ikut sama orang tuanya, itu kan hal yang khusus. Kalau lengkap juga ya, gitu. Jadi itu kan bisa ada yang khusus. Ada orang misalnya dia mampu, tapi dia tinggal sama keluarganya. Juga sekarang juga ada pikiran-pikiran orang juga yang saya tangkap ya, yang saya dengar mungkin ada orang yang berpikirnya untuk lebih senang sewa bukan memiliki. Ada juga pikiran seperti itu ya. Tentu kita hormati. Tapi memang kalau menurut saya dengan backlog sekitar 9,9 juta berarti kan cukup besar. Sebenarnya itu angka konsisten juga dengan angka kemiskinan kita yang cukup besar, yang masih lumayan di Indonesia ini kan begitu Pak. Jadi kalau orang yang memang punya kemampuan keuangan tapi dia masih mau tinggal sama orang tua, dia punya kemampuan keuangan tapi dia mungkin lebih senang sewa apartemen atau dia kontrak rumah yang dekat dengan kantornya, itu hal yang khusus yang berbeda. Tapi kalau di luar hal yang khusus yang saya sebut tadi, ya saya pikir menurut saya sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan primer. Ya, sandang, pangan, papan itu menurut saya adalah kebutuhan yang primer. Dari dulu kita sudah tahu itu, sandang, pangan, papan. Kan begitu. Jadi kalau luar hal yang khusus tadi dia belum punya rumah, menurut saya bisa saja dia termasuk kategori orang miskin. Tapi tolong lengkap penjelasannya ya. Yuk, terima kasih.